Islam masuk ke Nusantara. Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Islam sebagai agama masuk ke wilayah Nusantara diterima oleh penduduk setempat atas kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan. Masuknya Islam sebagai panutan telah memperkaya budaya asli Nusantara. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Dari sana pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasilan rempah-rempah. Melalui hubungan dagang itulah pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya masuknya Islam di wilayah Nusantara itu berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja persoalan kapan agama Islam ini mulai pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan antara soal keletakan setiap wilayah secara geografis. Misalnya Selat Malaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan juga perdagangan. Sejak berkembangnya kerajaan Sriwijaya, hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi sudah banyak berdagang. Pedagang Muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya dengan sebutan Seribuza, Zabai, Sabak. Sesudah Sriwijaya lemah, banyak bandar melepaskan diri. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang Muslim itu sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang Muslim yang mendapat tempat dan kedudukan. Mereka itu menjadi penguasa di bandar itu. Salah satu contoh ialah negara Samudra Pasai. Di kedatangan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. A. Teori India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang dikembangkan oleh Snod Harkronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. B. Teori Arab. Selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamkah atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamkah menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang ada pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. C. Teori Persia.
teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Husain. Jajaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. D. Teori Cina. Dalam buku Islam ini, Cina yang dituliskan oleh Jean A. Berlin menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Kerajaan ini menjadi tempat persinggahan utama pedagang-pedagang Islam dari berbagai negara dan memiliki hubungan baik dengan dinasti Yuan di Tiongkok. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malikul Tahir dan Sultan Malikul Mansur. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1405 Masehi di Semenanjung Malaya. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara dari Belambangan, Jawa Timur yang kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara karena memiliki pelabuhan yang strategis dan menjalin hubungan baik dengan Cina. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi di Aceh. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Samudra Pasai yang runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat dan terbesar di Nusantara karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki armada laut yang tangguh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang keempat, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Majapahit dan juga seorang penyiar agama Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat perlawanan terhadap Portugis yang ingin menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Yang kelima, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi di Banten. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Banten memiliki pelabuhan yang ramai dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa. Keenam, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-15 Masehi di Cirebon. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Gunung Jati yang merupakan salah satu dari Wali Songo dan 9 penyebar Islam di Jawa. Kerajaan Cirebon memiliki pengaruh yang besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Cirebon terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kacirebonan akibat pengaruh dari VOC. Ketujuh, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan yang merupakan bawahan dari Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Jawa Tengah, karena berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak, Pajang, Surabaya, Belambangan, dan Madura. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. 8. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-14 Masehi di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Karaing Tumapak Siri Kalona yang merupakan raja pertama Goa. Kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Sulawesi karena memiliki armada laut yang hebat dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 9. Kerajaan Ternate.
Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-13 Masehi di Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Masur Malamo yang merupakan Raja Ternate pertama. Kerajaan Ternate menjadi kerajaan Islam terkaya dan terkuat di Maluku karena menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Baabullah. Yang terakhir, yang ke-10, Sultan Banjar adalah Kesultanan Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi di Kalimantan Selatan. Kesultanan ini didirikan oleh Raden Samudra yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Suriansyah setelah memeluk Islam. Kesultanan Banjar menjadi kesultanan Islam terbesar dan terkuat di Kalimantan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki hubungan dagang dengan berbagai negara. Kesultanan Banjar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah.